Lakukan sumpah pocong. Saka Tatal siap diazab bila berbohong. Saka Tatal mengucapkan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kematian Vina Cirebon dan Eki pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, kemarin. Sumpah pocong dilakukan Saka di Padepokan Amparan Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam sumpah pocong tersebut, ia mengaku siap diazab Allah apabila berbohong. Saka merupakan mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ia saat ini telah mengajukan peninjauan kembali, PK, terkait kasus tersebut. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina, kata Saka saat tubuhnya dibungkus kain kafan dalam prosesi sumpah pocong kemarin. Ia juga bersumpah kalau dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki tahun 2016. Selain itu, ia bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum polisi saat ditangkap. Demi Allah bahwa saya dan ke-7 terpidana adalah salah tangkap, yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana, ucapnya. Apabila berbohong, Saka bahkan berani menerima azab yang pedih. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, teriak Saka. Pihak Saka juga mengundang Ibtu Rudiana untuk jalani sumpah pocong. Namun polisi yang menjabat Kapolres Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat itu tak datang. Rudiana ayah kekasih Vina Cirebon tak hadir sumpah pocong. 1 kain kafan menganggur karena Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina Cirebon tidak hadir sumpah pocong. Padahal sudah ada 2 kain kafan yang disediakan dalam prosesi sumpah pocong antara Ibtu Rudiana dan mantan terdakwa kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Saka Tatal menyatakan bahwa sumpah pocong ini sebenarnya untuk Ibtu Rudiana. Namun ayah kekasih Vina Cirebon justru tidak hadir. Akhirnya Saka Tatal melaksanakan sumpah pocong sendiri tanpa Ibtu Rudiana. Sumpah pocong itu sudah dilakukan Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon pada Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2024, kemarin tanpa Ibtu Rudiana. Pantauan suasana saat sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon memicu kerumunan warga. Warga membludak memadati padepokan yang ada di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Jumlah warga yang ingin menyaksikan sumpah pocong ini hingga mencapai ratusan orang. Halaman itu sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Ibtu Rudiana tak hadir. 1 kain kafan nganggur. Pantauan tribunnews.com dari siaran langsung wartawan Tribun Cirebon, tribunnews.com Network. Saka Tatal menjalani sumpah sendirian tanpa Ibtu Rudiana. Padahal di lokasi, 2 kain kafan sudah disediakan. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengatakan pihaknya telah menyiapkan 2 kain kafan untuk keperluan sumpah pocong mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal dan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kain kafan tersebut pun sudah dibentangkan di atas karpet yang berada di halaman depan Padepokan Agung Amparan Jati sebelum sumpah pocong dilakukan. 2 kain kafan itu sudah siapkan. 1 untuk Saka Tatal dan 1 lagi untuk Ibtu Rudiana. Meskipun Ibtu Rudiana disebut tak hadir, Padepokan Agung Amparan Jati tetap menyiapkan kain kafan untuk Ibtu Rudiana. Di atas bentangan kain kafan itu juga telah ditaburkan bunga 7 rupa, minyak wangi, bedak dan lainnya. Warga teriakan Ibtu Rudiana banci. Saat tiba waktunya sumpah pocong dilakukan, Ibtu Rudiana tak hadir. Warga yang antusias melihat prosesi sumpah pocong pun mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Warga menyebutnya ayah Eki dan menyebutnya tidak gentle dengan berteriak, Ibtu Rudiana banci. Demikian terdengar teriakan di antara kerumunan warga yang menyaksikan sumpah pocong ini. Rudiana kemarin memang terpantau tidak hadir saat sumpah pocong. Hanya terlihat Saka Tatal sendirian. Saka Tatal pun mempertanyakan ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara sumpah pocong. Usai menjalani sumpah pocong, Saka Tatal menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Ibtu Rudiana. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin membuktikan kebenaran dalam kasus yang menyeret dirinya dan 7 terpidana lainnya.
Menurut Saka Tatal, dirinya mau melakukan sumpah pocong awalnya menerima tantangan dari Ibtu Rudiana. Tapi mengapa yang menantang justru tidak hadir dalam acara tersebut? Ya, saya hanya ingin bilang kalau sumpah pocong ini untuk Ibtu Rudiana. Tadi awalnya nantang, kenapa tidak hadir? Alasannya apa lagi? Ujar Saka Tatal dengan nada kesal. Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Saka juga menambahkan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan jika Ibtu Rudiana hadir atau tidak dalam sumpah pocong tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Jadi, kalau akhirnya hadir ya tidak apa-apa, Saka tidak jadi masalah. Karena Saka hanya ingin membuktikan kebenarannya seperti apa, ucapnya. Saka Tatal juga mengungkapkan harapannya agar ketujuh terpidana lainnya yang menurutnya tidak bersalah bisa ikut dibebaskan seperti dirinya. Ia yakin bahwa mereka juga akan bersedia menjalani sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran. Saya yakin, ketujuh terpidana juga tidak bersalah dan pasti mau kalau disumpah pocong, jelas dia. Namun, ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam acara sumpah tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya.
Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengaku pihaknya menolak tantangan sumpah pocong yang dilayangkan pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon. Bukan tanpa sebab, Pitra berdalih bahwa sumpah pocong merupakan tindakan musyrik. Ia juga menganggap tantangan itu hanya bentuk pansos untuk mencari sensasi publik semata. Pitra mengatakan, sumpah pocong tak ada dalam ketentuan beracara pidana atau di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Menurutnya, sumpah yang sah adalah sumpah yang dilakukan dalam muka persidangan. Pitra mengaku tak mau meladeni tantangan itu karena enggan memperkeruh suasana. Ibtu Rudiana sebelumnya mengaku berani sumpah pocong saat ditanya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dalam konferensi pers dan mengatakan ingin melakukan sumpah pocong untuk memastikan jika Eki sudah meninggal dunia. Ibtu Rudiana bahkan menyebut jika dirinya berbohong maka seluruh keluarganya akan meninggal dunia.